Dimulai dari kita dan masyarakat itu memulai dengan bagaimana mengetahui. Kalau kita datang di satu desa, katanya Ciberem tadi, jadi bagaimana kita mengetahui tentang desa Ciberem itu, bagaimana masyarakat juga mengetahui tentang desa Ciberem itu. Jangan dikira bahwa masyarakat yang tinggal di situ, kepala desanya, kemudian dia tahu tentang kehidupan itu. Gitu. Bahwa tahu bahwa ini desa saya, oh sana jalan, ya itu tahu. Tapi betul-betul ketika masuk dalam kehidupan, baru yang sepele-sepele saja mereka sudah tidak tahu biasanya. Gitu. Jadi tanya, yang setiap hari butuh itu, tanya saja kepala desanya, Pak, berapa produksi pangan di sini setiap musimnya? Pasti dia tidak tahu. Ini yang namanya ini tuno ya, untuk mengetahui. Gitu. Nah, itu dari sini nggak bisa kemudian langsung kemudian bikin perencanaan, kemudian mengembangkan program, nggak bisa itu. Barulah kemudian dari ini tadi akan memunculkan yang dari mengetahui tadi memunculkan yang namanya interest yang Anda sebut. Dalam riset sosial disebut namanya tema-tema sosial penting. Gitu. Jadi, nah dari sinilah maka kemudian berusaha yang kedua namanya memahami itu. Nah, jadi, to understand itu. Ini metodologi ya, kita bicara langkah-langkah metodologinya. Nah, apa bedanya to know, to understand? Bedanya adalah ini tadi hanya angka-angka yang sifatnya itu parsial, belum dihubungkan satu dengan yang lain. Oh, di desa ini ada 10.000 atau ada 100.000 tegaan pohon kopi. Oh, di sini ada produksi kopi sekali panen itu ada sekian. Oh, ada semua produksi kopi dijual. Ini disebut parsial, data parsial. Data lain menunjukkan, oh di data konsumsi, ternyata semua keluarga, laki-laki, perempuan minum kopi. Yang sudah kita diskusikan tadi. Oh setiap hari ternyata kebiasaan masyarakat minum kopi adalah pagi dan sore. Kemudian oke dihitung, ternyata semua yang diminum, kopi yang diminum di keluarga itu adalah membeli dari toko. Nah, terus kemudian setelah dihitung, berapa totalnya yang di satu desa konsumsinya sehari itu berapa kilo dan seterusnya. Kebiasaan mereka membuat kopinya kental atau tidak, ya, itu sudah culture namanya, budaya pangan sudah. Nah, di kopinya orang Solo dengan kopinya orang Jawa Timur itu sudah beda lah. Gitu. Jadi kopinya orang Jawa Timur itu pasti ampasnya itu 1/4 dari cangkirnya itu. Gitu. Kentalnya minta ampun gitu. Demikian juga kebalikannya, teh di Solo, nah itu sampai tidak tembus pandang karena begitu kentalnya. Tapi tehnya orang Jawa Timur itu bening sekali. Jadi ini sudah gitu. Ini setiap daerah beda. Kemudian dihitung sampai karena membeli berapa belanja membelinya itu. Ini kalau sebatas data ini parsial. Tapi kita tahu masyarakat kemudian tahu tentang dirinya sendiri yang sebelumnya tidak pernah mengetahui itu. Melakukan tapi tidak tahu. Nah, ketemu. Baru kemudian punya kopi, panen kopi, kok mau minum kopi dijual? Ada apa ini? Sudah analisis maka kemudian to understand, memahami mengenai apa yang to know tadi itu. Sampai kemudian ketemu, apa ini, mengapa begitu? Sampai ketemu jawabannya, sebagai landasan, karena itu kemudian masuk ke sini, yang disebut namanya community planning itu. Nah, yang disebut namanya community planning itu adalah singkatnya itu adalah apa yang mau dirubah dalam kehidupan
masyarakat. Bukan kita yang merubah. Gitu. Jadi ini apa yang menurut mereka ya, itu akan dirubah dalam kehidupan mereka. Gitu. Nah, biasanya dalam proses kita setelah melalui proses ini, Pak, sekian miliar itu nggak gampang, nggak kecil. Jadi biasanya begitu, John. Bagaimana Pak supaya yang sekian miliar ini tidak lagi keluar? Gitu. Nah, tidak ada cara lain kecuali kemudian, ketika mereka bilang bagaimana supaya sekian miliar itu tidak keluar, itulah yang disebut namanya community planning. Visi mereka terhadap kehidupan ke depan itu, bahwa masyarakat tidak akan membeli kopi untuk konsumsi kopi dan akan mengolah sendiri kopinya. Itu namanya visi tentang perubahan kehidupan mereka. Nah, banyak para pengembang masyarakat dari mana saja, LSM, perguruan tinggi itu enggak melalui proses ini. Jogja itu, jujur saja. Datang sekilas, ngobrol dengan kepala desa, sudah kemudian mendefinisikan masalah, terus kemudian program, atau datang sebentar, hanya keliling-keliling, kemudian melihat ada begitu potensinya sumber daya alam, tiba-tiba kemudian sudah merumuskan sendiri, datang kemudian tiba-tiba melatih, mengundang narasumber ahli dari mana, habis itu tinggal lagi. Enggak pernah ada yang begini kemudian bisa. Jadi masyarakat tidak jadi apa? Jadi enggak layak itu disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Itu hanya intervensi kita. Nanti masyarakat akan kangen dengan kita. Itu Pak Mahmudi kok enggak datang-datang lagi. Biasanya kalau ada Pak Mahmudi datang itu terus kemudian, iya ada membawa ini, banyak orang berkumpul, terus kemudian desa kita ada dikunjungi oleh orang dari dinas, dari apa, misalnya kayak gitu. Habis itu ada lagi. Nah, dari sini saya selesaikan dulu ya. Nah, kalau udah sini masuklah kemudian yang namanya ini community planning ya. Barulah kemudian ini action plan. Kalau ini tadi adalah community visioning-nya. Nah, di sini adalah community action-nya itu, action plan-nya. Dari mana untuk merubah dari konsumsi kopi dan membeli kopi dari luar, kemudian mengolah kopi. Akan apa saja yang harus dilakukan? Bagaimana cara melakukan? Siapa yang akan melakukan? Disitulah kemudian, butuh latihan, ini butuh latihan, itu barulah kemudian dilatih ya. Di perencanaan. Barulah kemudian masuk ke tahapan berikutnya yang disebut namanya action-nya. Barulah kemudian ada yang namanya risetnya, observasi dan evaluasinya. Barulah kemudian masuk ke yang namanya refleksinya. Oke, 2 tahun yang lalu kita baru mengetahui ternyata sumber daya kita tidak kita olah sendiri. Karena itulah kemudian membuat beban hidup kita semakin berat. Karena membeli kopi jumlahnya sekian. Oke, karena itu 2 tahun lalu kita ingin berubah. Bagaimana kita mengolah sumber daya kita sendiri, dan karena itu belanja kita menurun, dan karena itu kita bisa saving. Terus kemudian 2 tahun lalu kita sudah membuat rencana ini, dan evaluasi begini, hasilnya begini. Ternyata sekarang baru 40% dari keluarga-keluarga yang ada di kita itu yang sudah mengolah itu. Masih ada 60% keluarga yang masih belum mengolah, dia punya kopi dan masih suka menjual saja dan masih membeli kopi. Oke, kembali lagi ke Tuno. Ada apa ini? Terus begini terus. Ini yang disebut namanya proses spiral. Ya. Jangan dikira kemudian ketika sudah kopi selesai, semuanya di-riset terus kemudian itu persoalan sosial selesai. Ini bisa jadi spiral. Sehingga kalau digambarkan kan dari hanya pintu masuk kopi tadi,
kemudian bisa masuk yang lain, bisa masuk yang lain. Terus kira-kira seperti itu. Nah, banyak orang inginnya semua tadi itu berkembang dalam saat yang sama, yaitu tangeh lamun. Harus ada landasan yang proses sosial, ekonomi yang itu menjadi titik tolaknya. Kalau itu kemudian Itu yang disebut tema tadi, Mas. ya.